Perkenalkan, nama saya Yohana Dini Rahayu. Saya dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, Banjarmasin, kelas 01. Di sini, saya akan berperan sebagai guru dan mempraktikkan praktik mengajar berupa media pelajaran dalam pembelajaran materi matematika, SD. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Baik ya, terima kasih ibu juga baik. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, tahukah kalian kita pada hari ini belajar mengenai materi bangun ruang. Nah, sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui berbagai jenis bangun ruang, untuk mengetahui berbagai sifat-sifat dari bangun ruang, untuk mengetahui jaring-jaring dari setiap bangun ruang. Dengan standar kompetensi memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. Kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Pengertian bangun ruang. Bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Bagian-bagian bangun ruang, sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Titik sudut, titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Nah, dari jenis-jenis bangun ruang tadi sering kita dapati pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu memiliki contoh yaitu kotak sepatu. Tahukah kalian kotak sepatu ini berbentuk bangun ruang apa? Betul sekali, ini adalah bentuk bangun ruang balok ya. Nah, kalau yang ini, tahukah kalian kaleng ini berbentuk apa? Betul sekali, kaleng ini berbentuk tabung ya. Nah, itu tadi contoh-contoh bangun ruang yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak contoh lainnya. Kubus merupakan bentuk bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang sama besar atau kongruen. Ciri-ciri kubus mempunyai 6 sisi, berbentuk persegi yang sama besar, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, kubus memiliki 8 titik sudut. Balok merupakan bangun ruang dibatasi 6 persegi panjang, di mana 3 persegi panjang sama besar atau kongruen. Ciri-ciri balok. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, 3 pasang bidang sisi berhadapan yang sama besar, mempunyai 12 rusuk, memiliki 4 buah rusuk yang sejajar sama panjang, dan memiliki 8 titik sudut. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen atau sama besar dan sejajar. Ciri-ciri prisma. Rusuk prisma, alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar. Rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma. Rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Limas merupakan bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak, dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Ciri-ciri limas. Bidang atas berupa sebuah titik lancip, bidang bawah berupa bangun datar, bidang sisi tegak berupa segitiga. Macam-macam limas, ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Kerucut. Kerucut adalah suatu bangun yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ciri-ciri kerucut, alasnya berbentuk kerucut, kerucut memiliki 2 sisi dan memiliki 1 rusuk. Tabung. Tabung merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atas berupa lingkaran. Ciri-ciri tabung memiliki 2 rusuk,
Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, memiliki 3 bidang sisi atau bidang alas, selimut, dan tutup. Bola. Bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Ciri-ciri bola. Bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit materi kita mengenai bangun ruang. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Selanjutnya ada lembar kerja individu. Nah, silahkan untuk membagi kelompok, dan jika ada yang kalian belum mengerti, atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan ke Ibu ya. Nah, baik. Terima kasih pada anak-anak Ibu atas pelajaran kita pada hari ini mengenai bangun ruang. Nah, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Nanti akan Ibu bagikan lembarannya ya, untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu akhiri dengan menutup dengan doa ya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.